Puji Tuhan, saat ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah persekutuan doa PPDB tahun 2021-2022. Walaupun saat ini kita hanya dipertemukan secara daring atau online, tapi biarlah kita tetap menghargai hadirat Tuhan, kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebelum itu, mari kita berdoa untuk membuka persekutuan doa PPDB kali ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami berada dalam keadaan yang baik dan juga sehat. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai persekutuan doa PPDB. Biarlah Engkau sendiri yang akan menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami undang hadirat-Mu untuk hadir di tempat kami masing-masing yang Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang akan menyertai dan juga akan memimpin persekutuan doa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan untuk setiap berkat dan juga penyertaan Tuhan yang sudah kita rasakan selama ini. Kita akan pujikan Datanglah Tuhan. Dengan hati bersyukur, dalam pelataran
Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semua. Tuhan memberkati. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan senyuman pada saudara kita yang berada di sebelah kiri kita, yang ada di sebelah kanan kita, juga yang ada di depan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, di saat pagi yang indah ini Tuhan, Engkau izinkan kami untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Ini kiranya Bapa, Engkau bukakan mata hati kami, telinga kami, dan biarlah kami dapat mendengarkan, memahami, serta menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Dan biarlah Engkau sendiri berbicara pada kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita pelajari pagi ini diambil dari kitab Yesaya 6 ayat 5 dan 8. Mari kita bersama-sama membacanya. Lalu celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Bapak Ibu yang terkasih, Nabi Yesaya mendapat penglihatan oleh Tuhan pada waktu itu. Dia dipilih, dia dipanggil, dan diutus untuk mengingatkan bangsa Yehuda dan Yerusalem pada zaman Raja Uzia, Raja Yotam, dan Raja Hizkia, yaitu raja-raja di Yehuda. Namun pada saat itu Nabi Yesaya merasa kurang mampu, merasa tidak sanggup karena dia merasa najis bibir, apalagi dia tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Tapi Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan semangat kepada Nabi Yesaya, bahwa Nabi Yesaya lah yang telah dipilih, dipanggil, dan diutus. Mari kita sambung bacaan kita di dalam Yesaya 49 ayat 1. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Yang ayat 5, maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Ku sungguh luar biasa. Pada saat Nabi Yesaya merasa tidak mampu, merasa tidak sanggup, karena merasa hina, najis bibir, apalagi tinggal di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kekuatan, yaitu bahwa engkau telah kupilih sejak di dalam kandungan ibumu. Maka lakukanlah segala apa yang menjadi firman-Ku. Allah juga memilih Nabi Yeremia. Mari kita baca di dalam kitab Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan,
Aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi-nabi bangsa. Sungguh luar biasa. Nabi Yeremia juga dipilih, dipanggil dan diutus Tuhan untuk melayani Tuhan, menjadi nabi-nabi bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu yang terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita pun juga dipilih, dipanggil, dan diutus untuk melayani Tuhan bagi anak-anak didik kita. Kita sama dengan Nabi Yesaya dan Nabi Yeremia. Kita telah dipilih, dipanggil, dan diutus oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Kita dipilih sejak dalam kandungan ibu kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan belajar meneladani Nabi Yesaya juga Nabi Yeremia yang selalu berusaha dengan sepenuhnya untuk melaksanakan panggilan Tuhan, yaitu untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, masih ada juga banyak tokoh-tokoh Alkitab yang dipanggil untuk melayani Tuhan, yang dipilih sejak dalam kandungan. Kalau Bapak Ibu masih ingat tokoh Alkitab yang bernama Saulus. Saulus itu sebetulnya sudah dipilih oleh Tuhan sejak di dalam kandungan. Hanya mereka tinggal hidup di dalam kehidupan lingkungan orang-orang yang keras, yang tidak mengenal arti kekristenan yang sejati. Namun setelah dia diluruskan oleh Tuhan, disadarkan oleh Tuhan, dia ditunjukkan bahwa tugasmu adalah melayani Tuhan. Maka Saulus bertobat dan Saulus melayani Tuhan. Saulus menyadari setelah menerima Yesus, dia sadar bahwa dia telah dipilih, dipanggil, dan diutus Tuhan untuk melayani Tuhan. Maka Saulus semangat, dia berusaha semaksimal mungkin untuk melayani Tuhan. Dia bekerja keras untuk melayani Tuhan, menghidupi fakir miskin, menghidupi janda-janda miskin, anak-anak yatim piatu. Semua dia lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena Paulus sadar dia dipilih dan dipanggil untuk melayani Tuhan. Maka luar biasa kehidupan Paulus menjadi orang yang sangat terkenal dan sangat mulia. Dia sangat berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya juga kehidupan kita sebagai pendidik, kita juga pelayan Tuhan yang melayani Tuhan di bidang pendidikan. Kita tidak hanya membuat anak-anak menjadi sukses dalam bidang pengetahuan, namun juga membuat anak-anak sukses di dalam imannya. Sudah memiliki pengetahuan yang kuat, imannya kuat, dan tambah lagi karakternya yang bagus. Seorang pelayan Tuhan, seorang pendidik dapat dikatakan sukses dan berhasil bukan karena banyak orang yang memuji, banyak orang yang mengagung-agungkan, banyak orang yang meninggikan kita. Namun banyak anak-anak didik
yang sukses di dalam meraih prestasinya, memiliki iman yang kuat, serta memiliki karakter yang hebat di dalam Tuhan. Apalagi kita sebagai pelayan Tuhan di lingkup Kristen. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama dengan firman Tuhan yang indah ini kita akan berusaha. Kita akan dimampukan oleh Tuhan. Sekalipun kita ini mungkin banyak dosa-dosanya, mungkin najis bibir seperti Nabi Yesaya. Kita hidup di lingkungan yang najis, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita memohon kepada Tuhan, campur tangan pada Tuhan. Biarlah dalam tugas kita, dalam pelayanan kita, kita selalu mengandalkan Tuhan. Supaya Tuhan selalu memampukan kita untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa campur tangan dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan Yesus campur tangan di dalam kehidupan Nabi Yesaya, Yeremia, serta Saulus. Mereka mampu membuat orang-orang menjadi mengenal Kristus. Mereka mampu membuat orang-orang yang tidak baik menjadi baik. Mereka mampu memulihkan bangsa Israel kembali untuk mengenal Tuhan, untuk datang kepada Tuhan. Begitu pula dalam kehidupan kita. Mari kita belajar, kita berusaha, kita mengandalkan Tuhan supaya kita dimampukan untuk merubah anak-anak kita yang mungkin karakternya kurang baik, yang mungkin lingkungannya kurang baik, supaya mereka menjadi hebat, menjadi luar biasa, menjadi anak-anak yang sukses, yang takut akan Tuhan, memiliki karakter yang luar biasa, dan memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang indah ini Tuhan. Ya, dengan melalui firman-Mu ini Tuhan akan memampukan kami dan menguatkan hati dan iman kami di dalam kami belajar bersama-sama untuk melayani Engkau. Kiranya segala apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa kesalahan kami. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan berkat firman yang sudah disampaikan oleh Ibu Saras. Semoga firman ini dapat menjadi kekuatan bagi iman kita, dapat menjadi penyemangat bagi kita untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Demikian persekutuan doa PPDB kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.